نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتأثير إلى يوم الدين أما بعد وقد قال في كتابه الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما جاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم النور إذا دخل القلب انفسخ قيل يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, kita sering dengar orang-orang yang menyemangati kita bahwa kita ini pikir agama, mikirkan umat, kita pikirkan terus sampai kita mati. Kata sebagian ulama para hadirin, arahan ini sebetulnya masih sekian banyak cerita dalam Al-Quran, cerita pemikir-pemikir agama. Allah telah pilih mereka untuk memikirkan umat sampai walaupun selepas kematian mereka. Allah. Mereka bukan nabi, bukan rasul, tetapi diberi derajat yang tinggi oleh Allah sampai selepas wafat pun masih ingin bermanfaat untuk orang-orang yang hidup di dunia. Beberapa bulan yang lalu ada rombongan dikirim ke Turki, termasuk suatu negara yang di dalamnya ada banyak hal-hal yang menyemangati kita di dalam banyak kebaikan. Satu negara yang telah dipilih oleh Allah untuk saf terdepan di dalam memimpin umat, jadi asbab hidayah untuk umat sekian abad, mungkin tidak kurang dari 7 abad, yang mana menurut sejarah orang-orang Turki ini mereka adalah dari satu kabilah yang mana namanya kabilah Hun, satu kabilah yang letaknya di dekat daerah Cina, daerah Tiongkok. Mereka sukanya berkelana sampai di antara mereka ada yang pergi ke negeri Islam. Akhirnya mereka dapat hidayah, kemudian pulang
mereka termasuk di perbatasan Eropa Timur untuk mulai mengembangkan agama. Ada yang keluarganya Abdul Ghani, ada yang keluarganya Haji Osman. Mereka bareng-bareng usaha hidayah dari satu suku yang sama sekali tidak ada darah kecuali darahnya Nabi Adam dan darahnya Nabi Nuh, seperti umumnya orang aja. Tapi Allah telah pilih beliau-beliaunya untuk jadi asbab hidayah selama kurang lebih 7 abad. Maka kalau Allah pilih kita, pilih hadirin untuk jadi asbab hidayah untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk generasi yang akan datang, itu sudah pernah terjadi di dalam sejarah. Di dalam diri kita ini ada darah suci, walaupun mungkin campur macam-macam, campur sabun, campur wangi. Tetapi kalau dipilih oleh Allah, dibersihkan dengan amal-amal hidayah, dengan akidah yang benar, amal yang benar, dengan 4 amal, nanti mutiara-mutiara darahnya Nabi Nuh, Nabi Adam ini bisa muncul, bahkan akan membimbing kita untuk jadi soft terdepan dalam kebaikan. Allah. Maka akhirnya keluarga Abdul Ghani, keluarga Osman itu musyawarah. Bagaimana kalau kita ini bareng-bareng untuk menyebarkan kerja-kerja kebaikan ini, bersatu supaya lebih kuat, bersatu supaya cepat lebih besar. Maka mereka sepakat yang memimpin adalah keluarganya Haji Osman. Mereka buat kerajaan kecil yang terkenal dengan Daulah Utsmaniyah, kerajaannya keluarganya Haji Osman. Yang mana 1000 tahun sebelum itu kurang lebihnya Nabi telah bersabda, nanti akan datang satu masa Allah akan serahkan ibu kota Romawi Timur kepada umatku. Pimpinan waktu itu yang membuka ibu kota Romawi Timur adalah pimpinan umatku yang terbaik, dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik waktu itu. Ternyata yang disabdakan Nabi yang menjadi kenyataan selepas 1000 tahunan itu adalah salah satu dari cucunya Haji Osman yang bernama Muhammad, yang beliau membuka ibu kota Romawi Timur dengan pasukannya, sementara umur beliau baru 22 tahun. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi Nabi mengatakan, sungguh aku dengan sebagian orang ajam lebih aku percaya melebihi kalian sebagian orang Arab. Maknanya para hadirin, akan muncul dari darah-darah ajam orang-orang yang begitu dipercaya oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memegang baunya Salman. Dia mengatakan, "Lau kana hadzal din fi Thuraya, lakana walahu rijalun min Faris." Andaikan agama ini Allah letakkan di bintang Thuraya, di bintang kejora yang begitu jauh di atas sana, tentu beberapa orang atau banyak orang dari negeri Persia, sebagaimana mengatakan dari ras yang bukan ras Arab, akan naik ke
kepintar tadi dan akan mengambil agama dari sana. Kata sebagian ulama, ini berita gembira dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Akan muncul tokoh-tokoh besar agama dari orang-orang aja. Maka dalam sejarah yang panjang, orang-orang Arab kisah awal dalam mengamalkan agama, menyebarkan hidayah. Begitu juga orang-orang Azhar tidak pernah ketinggalan. Mulai zaman Nabi begitu. Sudah ada perwakilan dari negeri Azhar. Perwakilannya bila Ibnu Rabah Azhar. Yang mana terompah beliau sudah kedengaran di surga pada beliau masih di dunia. Di sana ada Suhaib Ar-Rumi dari negeri Romawi. Di sana ada Salman Al-Farisi. Maka di negeri Turki sana ada kuburannya Habib An-Najjar, seorang yang namanya Habib yang terkenal dengan julukan Shahibu Yasin, seorang pejuang yang diceritakan di dalam surat Yasin, yang beliau telah wafat syahid di dalam perjuangan ketika beliau membela dai yang datang di daerahnya, menusrohnya, kaumnya gak terima. Akhirnya beliau dipukuli, diinjak-injak sampai isi perutnya keluar. Akhirnya beliau, pekerjaan harian beliau adalah tukang kayu. Habib An-Najjar. An-Najjar ini bukan nama para hadirin, tapi pekerjaan harian ini. Seorang tukang, karena fikir agama, ceritanya diabadikan dalam surat Yasin yang hari-hari kita baca, yang barusan kita baca. Allah ceritakan bagaimana fikirnya beliau kepada umatnya. Andaikan kaumku tahu dengan sebab apa Allah telah ampuni aku, sebab aku wafat dalam perjuangan, sebab aku wafat di dalam ridhonya, Allah muliakan aku, Allah ampuni aku, Allah masukkan aku di tempat-tempatnya orang yang mulia di surga. Maka fikir-fikir beliau kepada umat ini Allah ceritakan dalam sebagian ayat surat Yasin yang dibaca oleh umat Muhammad sampai menjelang hari kiamat. Satu penyemangat dari pencipta kita semua. Siapapun kalian, kalau memperjuangkan agama, wafat dalam ridhonya Allah, mau orang Ajam, mau orang Arab, mau tukang kayu, atau mau jomblo nggak laku nikah, nggak masalah. Yang penting Allah ridho, Allah akan muliakan orang-orang tersebut. Allah. Teman-teman semua, Cari pesan dua para nabi, para rasul, nggak ada cari pesan yang dua lebih dapat sabar tinggi derajatnya melebihi para sahabat. Dari antara sahabat senior adalah Salman Al-Farisi. Ada hadis-hadis khusus dari Nabi khusus untuk Salman, seperti yang barusan kami ceritakan tadi. Seperti Salman Al-Farisi dalam ceritanya, ketika beliau masuk Islam, umur beliau dalam sebagian riwayat sudah 150 tahun. Bahkan dalam sebagian riwayat umur beliau ketika masuk Islam sudah 300 tahun. Allah. Bahkan dalam sebagian riwayat dalam tarikh Indonesia, beliau pernah ketemu dengan Nabi Isa. Berarti umurnya sudah di atas 100 tahun. Maka dalam ceritanya
Ada 2 cerita, bahkan lebih dari itu. Beliau melamar calon istri beliau oleh mertuanya tidak diterima. Jadi ada wali yang gak aku kawin ada. Maka kalau kita ini dalam ridhonya Allah, sibuk dalam amal agama, perjuangan agama, nggak laku-laku nikah nggak masalah, kan ada bidadari kan? Pernah Sayyidina Salman Al-Farisi datang pada Sayyidina Umar, wahai Umar, saya ini sudah pengen nikah. Saya dengar saudari kamu belum menikah. Bagaimana kalau aku lama? Sayyidina Salman memberanikan diri melamar saudarinya Sayyidina Umar. Maka oleh Sayyidina Umar didengar, gak dijawab walaupun 1 kalimat. Ditunggu-tunggu, kok gak ada jawaban. Allah. Kemudian cerita lagi ketika ada mu'akhah, orang-orang muhajirin dengan orang Ansor, biar bareng-bareng dalam kerja-kerja hidayah oleh Nabi disaudarakan. Ini saudaranya ini saudaranya ini partnernya ini, supaya menjadi ada pertemanan di dalam perjuangan. Maka yang diantara yang dipersaudarakan adalah Abu Darda dengan Salman. Maka Salman suatu hari bilang pada Abu Darda, saya dengar keluarga itu punya putri yang belum menikah. Bagaimana kalau kamu pergi ke sana melamar untuk saya? Maka Salman pun nunggu bagaimana jawabannya Abu Darda yang melamar atas nama beliau. Abu Darda itu pergi ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya datang ke sini sebagai wakilnya Salman untuk melamar putri aku. Maka penghuni rumah tadi bilang, calon mertua bilang, kalau Salman saya belum siap untuk terima, tapi kalau kamu kami siap. Allah. Kata para ulama, bukan karena kurang sholat, bukan karena kurang keistimewaan, kurang muda saja. Kalau ada calon mertua yang kita berat karena kita sudah tua, wajar. Masa menyerahkan anaknya sebentar jadi janda? Kan umumnya orang tua kan secepatnya mau berangkat meninggalkan dunia. Biasanya begitu. Maka ada sama ditunggu, kenapa kami tetap datang. Akhirnya kepergok, ketemu nggak janjian. Salman tanya Abu Darda, kenapa nggak ketemu saya selepas itu musyawarah kemarin untuk anak-anak? Abu Darda bilang, saya malu ketemu kamu Salman, ternyata yang diterima aku ya tak nikahi aja. Sakit di sini. Imannya Salman. Seharusnya yang malu saya. Kok bisa? Iya. Karena berarti saya telah ingin wanita yang jatah kamu bukan jatah saya. Orang itu kalau menyikapi apa-apa dengan iman, walaupun nggak aku nikah, malah dapat iman. Pahala besar. Maka ada seorang ulama besar di negeri Mesir yang belum lama wafatnya. Beliau mengatakan, "Law 'alima al-'abdu maqasid al-aqdar la baka min su'i dhannihi billah." Andaikan seorang hamba mengetahui maksud-maksud Allah di balik takdir-takdirnya, tentu dia akan menangis karena kenapa dia belum
buruk sangka kepada Allah. Allah. Nggak ada takdir itu yang nggak tepat tuh nggak ada orang. Hanya saja otak kita yang hanya 1 kilo katanya itu nggak sampai untuk mengerti kebaikan-kebaikan di balik takdir-takdir semuanya. Maka nanti di akhirat sana, selepas orang-orang di surga diputuskan untuk di surga, yang di neraka diputuskan di neraka, maka terakhir kata-kata yang diucapkan oleh ahli surga maupun ahli neraka, kata-kata yang sama. Selepas keputusan itu semuanya mengatakan perkara yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Kalau orang-orang di surga mengatakan begitu, kemudian di otak kita wajar di surga, nikmatnya masya Allah, bidadarinya luar biasa, terciptakan dari za'faran, nggak ada apapnya sama sekali. Kerudungnya aja lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Bagaimana dengan yang dilindungi? Kalau udah di lautan dunia akan lebih manis melebihi mati. Bagaimana kalau suaminya kena udahnya? Tapi orang-orang yang di neraka kok bilang alhamdulillah juga, kenapa? Karena orang-orang di neraka tahu diri waktu itu barangkali. Kami ini kalau dimasukkan surga ya surga baunya jadi nggak karuan. Memang contohnya kami ini di neraka. Yang di neraka juga merasa tepat, yang di surga juga merasa. Tidak ada takdir yang nggak pasti, tidak ada. Andaikan dunia ini disuruh mengatur orang yang paling cerdas, kata Imam Ghazali ini, kemudian kecerdasannya dilipatkan lagi, lipat sekian juta kali lipat, maka dia tidak akan bisa menambah satu aturan pun di dunia ini yang dia pikir lebih baik. Ternyata tidak ada. Ternyata aturan yang sudah ada itulah yang terbaik, sudah tidak ada yang lebih dari itu. Maka dia mengungkapkan satu ungkapan yang masyhur di kalangan ulama, laisa minal imkan abda' min makan. Tidak mungkin perkara itu terjadi lebih indah, lebih hebat, lebih sesuai, melebihi yang telah terjadi. Dan kalau nanti di dalam bayi apa bayinya? Ada. Allah. Menunjukkan bahwa utusan yang malakul maut telah datang pada yang itu. Astagfirullah. Ketika orang-orang mau wafat, maka mereka bilang pada malakul maut sebagian, jangan diwafatkan sekarang, kok enggak bilang dulu. Kok ya ada utusan dulu lah kepada kami. Sudah. Apa? Ubah kamu utusan dari kami, timnya malakul maut, dan kamu ingat sebentar lagi kamu akan dikafani putih seperti rambut kamu. Itu badan kamu mulai keju-keju, linu-linu, itu badan kamu itu mau pamitan. Termasuk ngantuk-ngantuk kamu itu juga bagian dari putusan kami. Selepas ngantuk, suatu saat ambruk mati. Tandanya hidup itu mau mati, kata para ulama, di antaranya kita ada ngantuknya. Astagfirullah. Kalau kita nanti sudah sampai akhirat, nggak ada ngantuknya. Hidup yang sebenarnya yang sudah tidak ada lagi. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya nanti akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Yang di surga tidak ada ngantuknya, yang di neraka bagaimana bisa ngantuk? Maka begitu diresmikan yang di surga, di neraka, Allah perlihatkan makhluknya yang bernama mati. Kemudian Allah perintahkan malaikat
untuk menyembelih makhluk tersebut di antara surga dan neraka, biar penduduk surga tahu sudah tidak ada mati lagi, penduduk neraka tidak tahu bahwa sudah tidak ada mati lagi. Akhirnya sudah tidak ada yang ngantuk. Yang ngantuk-ngantuk ini justru ada hikmahnya. Ini pertanda saya tidak lama lagi mau ngantuk. Allah. Ampun. Orang kalau ngantuk kan seperti baterainya sedang lowbat ya. Nanti lama-lama nggak bisa dicas pada rusak lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh para ulama sekian banyak cerita orang-orang soleh, bukan nabi, bukan sahabat. Ketika beliau hidup begitu barokah, jadi asbab hidayah. Begitu beliau hidup nggak punya kerajaan, bahkan uang pun sedikit, tetapi Allah gerakkan hamba-hambanya untuk mengikuti arahan-arahan beliau-beliaunya, melebihi taatnya mereka kepada raja-raja di zaman. Termasuk diantaranya Abdullah bin Mubarak, Masya Allah. Bagaimana kalau beliau datang ke satu negeri, orang-orang pengen ketemu beliau itu saking semangatnya, sampai lari-lari, sampai serandalnya pada copot-copot talinya karena pengen sekali ketemu dan melihat dia. Maka waktu itu beliau sedang pergi melewati daerah kekuasaannya Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid sedang duduk-duduk dengan istri beliau, istri tercinta beliau, Sayyidah Zubaidah, seorang wanita yang punya banyak sejarah di dalam kehidupannya Harun al-Rasyid. Dan wanita ini wanita jagoan, katanya Zubaidah. Kadang-kadang di sekeliling Harun al-Rasyid ada orang-orang yang menyemangati Harun al-Rasyid untuk nambah istri lagi, nambah jariah lagi. Nanti kalau Zubaidah dengar orang-orang yang bisik itu digebuki. Dia punya pasukan khusus untuk bukti yang menyemangati suaminya. Dan Al-Rasyid dengan begitu kehebatan ini punya istri yang beliau benar-benar takut dengan istrinya. Antara tinggalannya Sayyidah Zubaidah itu adalah beliau usul pada suaminya supaya orang-orang haji itu dibuatkan aliran air sampai sekian puluh kilo zaman itu para haji, supaya nanti kalau orang musim haji tidak kerepotan minumnya, tidak kerepotan ngambil bekal air yang sampai sekarang masih tersisa sisa-sisanya kalau kita pergi ke daerah-daerah tempat-tempat yang dilewati orang-orang haji di Mekah sana, di daerah-daerah Mina. Maka tengah-tengah beliau duduk dengan istrinya, ada suara gemuruh, orang-orang pada berlarian seperti ada kejadian besar. Ada apa ini? Ada apa ini? Maka beliau tanya pada pengawal-pengawalnya, ada apa ini? Ini orang-orang pada berlarian pengen ketemu dengan Abdullah bin Mubarak yang sedang lewat di daerah sini. Maka istrinya Harun al-Rasyid bilang, ini loh raja yang sebenarnya itu Ibnu Mubarak, bukan kamu. Orang-orang takut kepada kamu karena kamu galak. Kamu punya pasukan ini nggak punya apa-apa loh. Orang taat semua datang ke sana. Belum lagi ceritanya para imam, namanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Secara umum lahirnya dia ini miskin, tetapi Allah muliakan beliau. Enggak tahu berapa banyak umat di zamannya yang datang dari berbagai negeri, termasuk diantaranya Al-Imam Ahmad yang sudah jadi imam besar waktu itu.
yang sudah hafal 1 juta hadis masih meluangkan waktu kurang lebih 2 tahunan ngaji pada Imam Syafi'i. Belum lagi cerita-cerita yang terakhir, ceritanya Syekh Ahmad Al-Faruqi. Ini guru besarnya hampir semua ulama India, termasuk Syekh Ilyas, bahkan ulama-ulama Nusantara. Sanad-sanad milik mereka hampir semuanya selalu ada nama Syekh Ahmad Al-Faruqi yang pernah ngambil pikir-pikir dari para masyayikh di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Thailand. Nanti ke atas-atasnya ada Syekh Ahmad Al-Faruqi yang pernah jadi asbab hidayah seluruh dunia. Padahal zahirnya beliau bukan ormas. Padahal zahirnya beliau bukan orang yang punya negara. Rakyat biasa, tapi kewibawaannya melebihi para raja di zaman. Di sana di India ada namanya Syekh Nizamuddin, begitu juga yang sekarang jadi satu tempat yang diziarahi orang seluruh India, bahkan seluruh dunia. Yang akhirnya di sana ada Masjid Barlawali yang akhirnya dinamakan Masjid Nizamuddin karena di situ ada seorang ulama besar yang namanya Nizamuddin. Beliau ini kewibawaannya menyebabkan Raja India waktu itu cemburu. Nizamuddin ini kok lebih wibawa, melebihi saya yang punya kerajaan India. Apa rahasianya beliau-beliaunya ini kok punya sejarah yang begitu hebat dalam kehidupannya para hadirin? Kata temannya Syekh Ilyas sekaligus muridnya Syekh Ilyas, Abdul Hasan Al-Hasani An-Nadwi, seorang ulama besar di India. Dia mengatakan di antara rahasianya para hadirin adalah 2 perkara. Kalau 2 perkara ini ada dalam diri kita, maka Allah akan jadikan kita walaupun gak punya harta, walaupun gak punya kerajaan, bahkan kalau perlu walaupun gak laku nikah, walaupun gak ganteng, masih gak punya apa-apa lah. Tapi kalau punya 2 perkara ini, Allah akan berikan kepada kita sultanah ruhani. Allah akan berikan kepada orang yang punya 2 sifat ini kerajaan yang tidak tampak. Pertama kali kata beliau adalah mereka merawat agamanya melebihi orang-orang dunia merawat dunia. Jadi urusan agama itu benar-benar teliti, sudah sempurna atau belum? Apa yang kurang? Karena setiap bagian agama ini di dalamnya ridhonya Allah, di dalamnya ada nur hidayah, di dalamnya ada kejayaan, di dalamnya ada pertolongan Allah, ada penjagaan dari Allah, ada janji-janji anugerah dari Allah. Di dalamnya itu ada bidadari yang dijanjikan di surga dari Allah. Sepertinya perkara kecil, bersihkan masjid, itu di antara maharnya bidadari adalah bersihkan kotoran dari masjid. Kalau orang nggak pernah bersihkan kotoran dari masjid malah kotor, itu bidadari itu bisa lari. Ikhrajul umamati minha muhuruhuril ain. Mengeluarkan kotoran dari masjid-masjid adalah merupakan mahar-maharnya bidadari. Malah kalau nanti nggak pernah ke masjid, kasihan nanti kalau nggak dapat bidadari, kasihan. Mereka lebih merawat agamanya melebihi orang-orang dunia
ngerawat agama. Teman-teman semua, kalau kita ini pergi ke toko-tokonya orang dunia, para hadirin, pergi ke supermarketnya, Insya Allah begitu telitinya mereka. Barang-barang kecil semuanya ada barcode-nya. Begitu keluar tanpa izin langsung ketahuan dipegang satpam, para hadirin. Ada CCTV-nya, ada kameranya, diawasi. Pokoknya nggak mau walaupun 1 koma hilang dari komputer itu nggak mau. Begitu teliti. Sekarang coba kita lihat ujung kuku kita sampai ujung rambut kita yang sudah sesuai dengan agama beneran itu berapa para hari? Berapa koma? Maka Syekh Ahmad Al-Faruqi yang telah diceritakan tadi, dia mengatakan suatu hari saya ini pernah tanpa sengaja masuk ke toilet yang seharusnya kaki kiri dulu, saya masuk dengan kaki kanan dulu. Hari itu rohani saya begitu merosot sampai hampir-hampir saya nggak kuat amal. Ini bukan melakukan yang makruh para hadirin. Mungkin yaitu meninggalkan satu hal yang biasa beliau kerja. Mungkin makruh pun nggak sampai pada hadirin. Mungkin. Dan itu nggak sengaja. Maka orang-orang sufi sebagian mereka punya pengalaman di antara yang merosotkan hati dan hidayah para hadirin. Kalau orang junub nggak cepat mandi atau minimal wudhu dulu, kemudian langsung makan, langsung tidur. Ini bagian dari memerosotkan cahaya hidayah dalam hati. Di orang-orang dulu teliti. Maka coba kita renungi arahan-arahan para masyayikh kita. 6 sifat ya kita usaha 6 sifat itu diwujudkan di dalam kerjanya. Nanti kan jadi ada gambaran merawat agama dengan baik. Iman yang benar kepada Allah, iman yang benar kepada Rasulullah, sholatnya dibenerin benar, ngaji terus, wiridan terus, kemudian akhlak yang baik dengan hamba-hamba Allah, orang-orang Islam, semuanya dikerjakan dengan ikhlas, kemudian siang malam diperjuangkan. Memang sifatnya harus lengkap para hadirin. Nanti kalau yang kita pilih salah satunya namanya nggak amanah para hadirin. Kalau diberi pelajaran 6 kok dipanggil diambil 1 itu gimana? Suruh menyempurnakan 4 amal kok diambil salah satu, ini namanya nggak amanah. Ini kalau murid itu masuk ujian nggak lulus para hadirin. Karena yang diambil 1, yang ditinggal 3. Oh, ini nggak lulus. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, mereka ini dalam hatinya sama sekali tidak ada berharap kepada selain Allah. Waktu suka yang diingat Allah, waktu duka yang diingat juga Allah. Karena selain Allah itu para hadirin tidak mampu buat apa-apa. Bahkan selain Allah itu ya seperti kita ini para hadirin, nahan ngantuknya aja gak mampu, bagaimana kita mau berharap pada dia? Dia ini berkuasa, takdirmu biar ikut arahan saya. Dia ini seperti kamu. Kalau dia sudah digerakkan ngantuk, dia pun gak bisa gerak. Kalau dia ini sudah digerakkan begini, yang bisa gerakkan hanya satu, yaitu Allah. Kalau kamu sudah makbul, doa, selesai masalah. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah negara. Kalau yang protes sendiri belum makbul, dia capek-capek aja berhati. La ilaha illallah. Haji ini hanya berharap kepada Allah. Soalnya kita semuanya berharap. Inilah yang kita cari dari usaha-usaha yang kita kerjakan. Usaha nasibah, usaha amal. Karena usaha kita ini para hadirin, usaha yang tidak bergaya.
yang ada suruh bayar. Takaza, maka jangan sampai capek-capeknya nggak jelas targetnya. Keluarga sudah sering kita tinggal, harta sudah sering kita keluarkan, kemudian waktu sudah banyak kita gunakan, maka target kita adalah bagaimana hidup sekali merawat agama dengan begitu baik, dan hati ini hanya berharap kepada Allah. Nanti kalau hati itu berharap kepada Allah, nanti pergaulannya dengan anak dan dengan tetangga bagaimana? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati itu isinya keagungan Allah, hati itu isinya pengen selalu hubungan baik dengan Allah, maka orang yang hatinya selalu ta'alluq dengan Allah akan menjadi orang yang terbaik dalam segala, terbaik dalam akhlaknya, terbaik dalam pergaulannya, terbaik dalam muasyarahnya, karena dia tahu sebetulnya makhluk-makhluk itu hanya sarana untuk memperbaiki atau merusak hubungan dengan Allah. Makanya dia begitu hati-hati berhubungan dengan makhluk, jangan sampai penciptanya marah kepada saya. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kurang lebihnya orang itu belum akan sampai kepada iman yang sebenarnya sebelum dia ini melihat seluruh makhluk ini seperti boneka-boneka yang ditali dengan tali-tali gaib, ditali dengan qudrah dan iradah. Ini lihat makhluk yang diingat Allah, bagaimana Allah. Kalau saya buat dengan makhluk ini begini, bagaimana saya dengan Allah. Kalau saya buat makhluk dengan makhluk ini, bagaimana saya dengan Allah. Akhirnya dengan seluruh makhluk itu jadi baik semua para hadirin. Bahkan walaupun dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa bicara, bahkan walaupun dengan benda-benda mati. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW sedang berkhutbah di mimbar baru beliau, mimbar lamanya beliau tinggal. Karena ada seorang wanita datang pada beliau, ya Rasulullah, saya punya anak yang pandai menukang kayu. Tuhan sampai sekarang belum punya mimbar, hanya sandaran atau pijakan di pohon kurma itu. Anak saya pengen membuatkan Tuhan mimbar. Maka Nabi menyebut usulan wanita tersebut. Wanita sahabat itu ikut memikirkan mimbarnya Rasulullah. Bahkan dalam hadis ceritakan ketika Nabi memerintahkan bangun Masjid Nabawi, para wanita datang pada Nabi, ya Rasulullah, kami ingin ikut bangun masjid. Maka Nabi mengatakan, ya dibagi waktunya. Untuk siang laki-lakinya yang nata-nata batanya, nata-nata bahan-bahannya untuk dibuat bangunan. Kalau malam, wanita-wanita boleh mendekatkan bahan-bahannya ke tempat yang mau dibangun. Jadi Masjid Nabawi itu rokan laki-laki dan wanita. Allah. Masya Allah. Maka akhirnya begitu mimbar itu jadi, nanti khutbah di situ begitu belum mulai khutbah, tiba-tiba pohon kurma yang beliau tinggal tadi nangis para hadirin. Para sahabat mengatakan, kami mendengar tangisannya seperti suaranya onta betina. Ini onta betina itu ada suara khusus para hadirin. Kalau antum pengen dengar ya lihat aja onta yang betina itu ada suara khusus seperti tangisan kesedihan, dan memang sedih beneran. Maka yang mulia dan besar Muhammad SAW mencontohkan kepada umat yang perlu disayangi bukan hanya umat yang bisa bicara, bukan para mukallaf saja. Sampai pohon pun beliau menyempatkan turun dari khutbahnya. Beliau datang ke pohon tadi,
beliau tepuk-tepuk, beliau elus-elus seperti seorang ibu yang mendiamkan anaknya yang sedang nangis. Allah. Dan ini kayunya itu tidak mau diam-diam sampai sekian lama baru mau diam. Kemudian Nabi merintahkan para sahabat, ini kayunya ini kamu tanam saja. Dia mengatakan, andaikan saya nggak turun untuk mendiamkan kayu tadi karena dia sedih saya tinggal, maka dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Allah. Kata sebagian ulama, kalau orang itu tidak rindu dengan Rasulullah, ini berarti hatinya lebih keras melebihi pohon kurma zaman Nabi. Dia sudah belajar bagaimana lembutnya hati pada pohon aja. Pohon aja pada rindu pada. Ini contohnya orang yang sempurna hatinya selalu ada keagungan Allah. Para anbiya, sayyidul anbiya. Maka ada cerita seorang wanita zaman Nabi. Wanita ini telah diculik oleh orang-orang non-muslim. Maka wanita itu nadar kalau saya, dan akhirnya dia lepas. Dia berhasil naik ontanya non-muslim tadi yang tercepat yang dipunyai oleh non-muslim. Kemudian dia nazar, kalau saya sampai Madinah, bisa sampai Madinah, saya nazar onta yang telah menyelamatkan saya ini akan saya sembelih. Maka begitu sampai ke Madinah, Nabi dapat wahyu dari Allah bahwa ada sebagian sahabat yang punya sikap pada hewan yang telah berjasa pada dia, begitu kurang lebihnya hadisnya begitu. Maka oleh Nabi ditanya, kamukah wanita yang telah bernadar mau menyembelih unta yang telah menyelamatkan kamu? Kalau kamu bisa selamat sampai sini. Iya. Wanita enggak berakhlak. Wanita enggak berakhlak. Allah telah jadikan unta ini asbab untuk selamat kamu. Alasan kamu mau nyembelih dia. Jadi orang itu kalau hatinya itu isinya hanya Allah, para hadirin, nanti malah jadi wayang pada makhluk-makhluknya Allah. Orang yang katanya semangat sampai lupa anak, lupa istri, bukan semangat, para hadirin, roh. Karena tidak ada orang yang lebih semangat mengamalkan agama melebihi para anbiya, melebihi sayyidul anbiya. Hidupnya baik, akhirnya layaklah beliau-beliaunya menjadi qudwah, jadi uswah, panutan untuk diikuti di dalam menggapai ridho. Maka itulah yang mau kita buat dalam kerja-kerja yang barokah ini, para hadirin. Sempurnakan agama, sempurnakan agama, sempurnakan amal. Akhirnya hidup kita ini menjadi lengkap, menjadi indah. Ada orang tuh tampan, setampan-tampannya tampan, tetapi kepala saja berarti. Maka kalau orang melihat kepala saja yang sangat tampan, jadi siapa? Ini hantu apa? Korban mutilasi atau apa? Agama itu begitu indah, tetapi kalau diamalkan satu saja orang sangat paham. Begitu kita amalkan sifat, masya Allah, ternyata Pak Jenggot ini ya masya Allah, apa-apa disempurnakan. Yakinnya pada Allah luar biasa, taatnya pada Nabi luar biasa, di mana-mana sukanya ngaji, wiridannya nggak henti-henti, akhlaknya baik, apa-apa nggak minta imbalan, terus masih menyempatkan dirinya untuk berjuangkan agama. Akhirnya melihat terus sudah langsung pengen ikut warna bulan. Tetapi kalau kehidupannya nggak normal, baru melihat tak sudah takut. Wong dia sendiri nggak normal, masa mau minta kita untuk ikut dia, nanti yang nggak normal jadi tambah banyak di dunia ini.
Satu kampung ada dia aja, mumet kampung, apalagi ada dua, nggak perlu ditambah orang yang seperti ini, cukup satu lah, mumetkan satu kecamatan. Begitu itu Pak. Maka para sahabat adalah orang yang paling sempurna agama di dalam sejarah manusia selepas para nabi, para rasul. Sebagaimana sabda Nabi, Inna Allah tara ashabi al-alamin siwan nabiyina wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi orang seluruh alam. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Selepas para nabi, para rasul, yang terbaik adalah para sahabat. Sahabat itu kalau datang ke daerah-daerah orang ini tidak banyak ngomong yang panjang-panjang. Beliau mengatakan, kalau kalian pengen sukses, ikuti kami. Kunu mitrana tuflihu. Jadilah kalian seperti kami, maka kalian akan sukses. Kira-kira kita kalau pergi ke daerah-daerah berani nggak bilang begitu? Maka standar agama adalah para nabi. Standar agama adalah para sahabat. Kalau kita ini usaha untuk mengikuti orang-orang yang standar dengan harapan diterima oleh Allah seperti beliau-beliau. Soalnya kita semuanya insyaallah. Sebagian ulama mengatakan di samping dua hal yang telah disebutkan tadi, kalau orang ingin jadi pimpinan-pimpinan hidayah, dia perlu menambah usaha mewujudkan dua hal yang tidak. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Aku telah menjadikan mereka jadi pimpinan-pimpinan yang memberikan hidayah dengan perintah kami. Kesimpulannya mereka jadi pimpinan-pimpinan hidayah sebab mereka punya dua hal. Lama sabar, ketika mereka punya kesabaran. Allah. Dalam mengamalkan agama ini harus ada menyadarkan diri para itu. Memang ujiannya begitu. Nafsu kita, godaan-godaan sekeliling kita ini mendorong kita untuk kurang sabar, akhirnya jadi kurang teliti, akhirnya jadi sembrono, akhirnya jadi emosi, akhirnya jadi macam-macam kecerobohan dengan sebab kurang sabar. Hadirin, kalau kita ini ngopi di tempat ngopi itu 1 jam, 2 jam, sepertinya bisa kita nikmati dengan begitu cepat, berlalu itu tidak terasa. Tetapi begitu kita ini mau berita, 5 menit aja sudah rasanya 5 jam. Kita sholat, makanya kita ini sudah ahli-ahli berjuang, alhamdulillah, ini kasarnya berarti. Tapi kenyataannya tahajud yang panjang atau sholat yang tumakninah yang benar itu ternyata masih kelewat-kelewat terus para hadirin. Baru sholat sebentar, ingat apa, bisa sholat sunnah 5 menit aja sudah jagoan. Alasannya tak ada, alasannya mau taklim, alasannya mau apa, alasannya aja. Tapi kalau ngopi nggak ada alasannya, Pak. Jadi semua amal agama itu ajib di dalamnya memang perlu ada kesabaran. Taklim, kita juga ngobrol dengan anak, dengan istri bisa berjam-jam, dengan teman-teman bisa berjam-jam. Tapi kalau taklim setengah jam rasanya sudah seperti 24 jam. Maka semua kerja-kerja kebaikan itu coba kita sabar-sabar jeli dalam mengerjakannya biar benar-benar akurat. Dalam sebuah hadis dari Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah suka pada hambanya kalau mengerjakan sesuatu kerjakan dengan itqan, dengan akurat, dengan teliti.
Innallaha yuhibbu 'abdahu idza 'amila 'amalan ayyukinahu aw kama ja'a. Allah menyukai hambanya kalau mengerjakan satu kerja, dia kerjakan dengan akurat. Kita ini hari-hari melahirkan berjalan. Di sana ada orang-orang yang ahli mengatur jalan. Ada kurikulum baris berbaris. Ternyata begitu kita ngikut kurikulum itu, kita ini dianggap belum bisa jalan. Padahal menurut kita ini kita hari-hari berjalan. Ternyata begitu kita masuk di kelas mereka, kita dianggap belum bisa berjalan dengan benar. Beloknya bagaimana, mundurnya bagaimana, ternyata berbulan-bulan untuk mengatur jalan yang benar itu perlu yang ada itu pun tidak semuanya urusan jalan yang sudah dikerjakan dari ini. Kita di Kemloro itu ada kurikulum, di samping kurikulum ngaji, kurikulum ada kurikulum naik kuda. Perasaan orang-orang di berbagai macam daerah mereka sudah bisa naik kuda. Tapi kalau menurut yang ahlinya itu bukan naikkan. Pahanya masih mentah, posisi badannya belum benar. Ini kamu ini mengikut ahlinya masih nol, hanya pernah naik di punggung kuda, tapi belum ngerti. Kalau itu nyakiti kuda, kalau itu bahaya untuk kamu, kalau ini nyakiti mulutnya kuda, kalau ini begini bahaya. Contohnya begitu. Maka kita latihan kerja-kerja barokah yang telah kita kenal di para hadirin, kita akuratkan lagi, biar kita ini menjadi pekerja-pekerja kebaikan yang teliti, yang sabar di dalam menunaikan kerja-kerja kebaikan. Insyaallah semuanya ini. Teman-teman semua ada nanti Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau nyusun kitab khusus adab-adabnya para pembawa Quran. Yang mana menurut para ulama maksudnya adab-adabnya seluruh orang beriman secara umum. Aktivian di adabi hamalatul Quran, apalagi yang pelajar dan pengajar. Maka di situ dia mengatakan kalau dulu yang bagaimana setiap mau berangkat nengok-nengok tempat-tempat yang biasa keluar hal yang tidak pantas dari dirinya dibersihkan, ingusnya dibersihkan, kuping-kupingnya dibersihkan, kuku-kukunya dibersihkan, ketiak-ketiaknya dicium ada baunya apa tidak. Kamu ini pembawa agama. Jangan sampai dengan sebab kamu agama termalukan. Kenapa sih orang itu kalau saya khususnya kok pada lari? Ternyata lupa mandi sudah satu bulan. Jadi ketimbang pingsan lari aja deh. Kita nggak sadar. Sampai Imam Ghazali mengatakan lagi orang itu biar bisa diterima semua kalangan. Kalau pakai baju jangan jelek-jelek banget, nanti akhirnya sebagian kalangan tidak menerima kita. Baju yang sedengan, yang bisa diterima kalangan atas, bisa diterima kalangan bawah. Pakai baju yang kira-kira kalau orang kaya lihat tidak merendahkan, orang miskin lihat juga nggak terlalu pengen, sedengan. Akhirnya semua kalangan bisa kita ajak untuk bareng-bareng berteman dalam memperjuangkan ridhonya Allah, bareng-bareng masuk surga. Sama-samanya ini. Kemudian yang kedua adalah yakin pada janji-janji agama. Dan biar yakin itu bagaimana para hadirin? Di antaranya adalah dengan kita sering baca cerita-ceritanya orang yang telah sukses di dalam mengamalkan agama. Para nabi, rasul, pertolongan Allah kepada mereka, ridhonya Allah kepada beliau-beliaunya, kepada para pengikutnya, ceritanya para sahabat. Yakin kepada agama itu terbagi dua.
Yakin pada janji-janji agama dibagi dua. Yang pertama, semua kesuksesan itu dikaitkan dengan materi-materi yang di dunia ini. Sebetulnya kalau orang mengaitkan kesuksesan dengan materi-materi di dunia ini tidak terlalu keliru juga. Tetapi bahaya para hadirin, karena dunia ini terlalu sementara. Kalau dibuat ukuran untuk mengukur kesuksesan yang ada dalam janji-janji Allah dalam agama, terlalu kecil. Ini namanya terlalu meremehkan dunia, meremehkan agama para hadirin. Satu subhanallah lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Nah kita mau menimbang agama dengan dunia namanya penghinaan para hadirin. Saya ini sudah kerja agama, sudah kata, sudah taklim, duit saya kok gak lancar-lancar ke Pak, gimana ini apa, janjinya bohong. Astagfirullah. Yakin itu para hadirin, yakin kalau saya sudah ikut Rasulullah, mau kaya mau miskin, mau jadi raja atau jadi rakyat, mau jadi kere mau jadi konglomerat, gak masalah. Surga ini sudah surga. Kenapa kok tidak keliru 100%? Para hadirin, karena dunia ini bisa dihuni, bisa dimanfaatkan. Orang-orang bisa hidup, hewan-hewan bisa hidup di dunia ini karena barokahnya orang-orang iman. Andaikan tidak ada orang iman, satu saja sudah tidak ada sama sekali, langsung dunia diam. Tidak ada orang beriman satu saja, para hadirin, semuanya tertahan dari hari kiamat. Tapi itu tadi dunia ini bukan ukuran. Umpama ukuran pun ukuran yang terlalu kecil, hanya untuk sekelumit yang bisa diukur dengan dunia ini sedikit. Timbangan itu nggak muat untuk menimbang agama, itu nggak muat. Timbangan emas untuk menimbang gunung agung nggak muat. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menuju ridhonya Allah, mencapai kesuksesan yang telah berhasil selain para nabi, para rasul, yang terbaik prestasinya adalah sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu kata para ulama adalah orang yang mengumpulkan 3 perkara. Kalau nggak mengumpulkan 3 perkara ini namanya bukan sahabat. Kita ini kan hari-hari menggambarkan sifat sahabat. Sahabat itu siapa? Pertama kali sahabat itu adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah orang ini memang benar-benar pernah ketemu Nabi. Maka inilah yang dikatakan para ulama di dunia ini sebelum di akhirat. Ada satu hal kebaikan yang tidak bisa diwakilkan, yaitu ketemu dengan orang yang mentarbiah kita dalam kebaikan. Itu nggak bisa diwakilkan lewat telepon, lewat surat, apa harus ketemu langsung. Sehebat apapun seseorang para hadirin, setinggi apapun amalannya, kalau nggak ketemu Nabi tidak akan jadi sahabat. Tidak akan masuk dalam grup yang telah disebutkan di situ keutamaan para sahabat. Yang kedua, ketemu Nabi belum cukup. Abu Jahal pun ketemu Nabi, Abu Lahab pun ketemu Nabi, Walid bin Mughirah ketemu Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqin, itu pun ketemu Nabi. Maka yang kedua adalah beriman dengan Nabi. Pernah ketemu Nabi, man laqiyan nabiyya wa amana bihi. Kemudian beriman dengan Nabi. Itu belum cukup para hadirin. Yang ketiga, wa ma ta'ala dzalik, dan dia wafat dalam kondisi beriman. Kalau 3 ini belum lulus, maka tidak lulus jadi sahabat.
Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud salah satu ulama besarnya sahabat yang Nabi punya pesan khusus kepada umat. Apa saja nanti yang dipesankan oleh Ibnu Mas'ud pada kalian, terimalah, laksanakanlah. Wa ma ahida alaikum Ibnu Mas'udin faqbalu, terima. Beliau mengatakan, dinukilkan dan hadis sahabat yang pertama, man kana mustannan falyastanna biman qad mat ulaika ashabu Muhammad. Kalau orang pengen ikut, pengen punya panutan, maka supaya dia mengikuti orang-orang yang telah mati, mereka lah para sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau belum wafat dalam keadaan beriman, belum jadi sahabat. Maka dalam sebuah majelis Nabi kita mengatakan, saya lihat salah satu yang hadir di majelis ini di neraka. Allah tampakkan saya dia di neraka. Saya lihat badan dia begitu besar, gigi dia seperti gunung Uhud. Kalau giginya seperti gunung Uhud, orangnya gede sekali. Allah. Jadi dia disiksa dengan berbagai macam siksaan di neraka. Ya, orang-orang di neraka itu diwedikan yang segede-gedenya supaya siksa itu bisa dia terima sekaligus, Pak. Kalau orangnya kecil, kalau jengkelnya aja gedenya kuda-kuda, ya disengat sekali langsung hilang. Ulahnya gedenya nggak tahu seberapa. Ya kalau dia kecil dicatat sekali langsung hancur. Maka diwedikan segede-gedenya biar semua siksa itu bisa dia terima dalam sekali waktu. Yang ulahnya, yang kalah jengkelnya, dilindungi nanti, disiram air panas, itu dia lengkap. Dan hadir di majelis itu Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah, semua yang di majelis itu sudah wafat semua dan wafatnya beriman semua. Tinggal kami berdua, saya dengan teman saya namanya Ar-Rajah. Dalam sebagian riwayat namanya Ar-Rajah. Saya deg-degan, jangan-jangan saya yang mau masuk neraka. Di sahabat yang begitu tinggi imannya, khawatir terus para hadirin, jangan-jangan yang mau masuk neraka saya. Sayyidina Umar yang begitu kuat imannya sering tanya pada Hudzaifah, saya ini termasuk yang disabdakan Nabi munafikin apa tidak kau? Tidak, Amirul engkau tidak, tenang, benar. Bukan karena sungkan dengan saya, bukan, memang engkau tidak termasuk. Jadi kalau kita ini merasa saya ini imannya sudah sampai sundul dipan para hadirin. Itu bahaya para sahabat yang tinggi iman itu khawatir. Karena orang beriman itu paham, iman itu hadiah dari Allah. Ya terserah yang hadiah, mau dicopot atau mau diteruskan. Jadi takut, terus pokoknya sebelum saya waliman dengan bidadari, jangan sampai puas. Kalau belum itu belum, sukses itu belum, daftar sukses berarti. Maka ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar sampai Rasulullah wafat, Ar-Rajal masih beriman. Zaman Sayyidina Abu Bakar ada nabi palsu muncul di Yamamah sana, namanya Musailimah Al-Kadzdzab di negeri Yaman. Maka Ar-Rajal bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifatul Rasulillah, saya izin mau datang untuk berdakwah kepada Ar-Rajal, kepada Musailimah Al-Kadzdzab. Saya telah mengenal dia mulai sebelum Nabi wafat. Karena Musailimah ini pernah datang ke Madinah pernah nemui Rasulullah. Musailimah ini memang mentalnya luar biasa. Nah, kalau nggak mental luar biasa, mana berani ngaku jadi Nabi di zaman Nabi lepas wafat langsung memproklamirkan diri saya Nabi. Maka Ar-Rajal bilang saya sudah biasa berdakwah kemana-mana. Dan Ar-Rajal dalam sebagian riwayat dia banyak menghafal ayat-ayat Quran. Sekian banyak ayat Quran dia hafal. Mungkin setengah hafid gitu. Akhirnya dia berangkat ke tempat Musailimah.
begitu ketemu Musailimah bukan berdakwah, malah dia terpengaruh, bahkan akhirnya beriman dengan Musailimah. Bukan hanya beriman dengan Musailimah, dia menyusun hadis palsu. Dia mengatakan, saya bersaksi ketika Musailimah ketemu Rasulullah, Rasulullah berpesan kepada umat, nanti kalau saya wafat, nabinya janjinya ya Musailimah itu. Dia bukan hanya sebagai pendukungnya Musailimah, para hadirin, mendukung Musailimah dengan menyusun hadis-hadis palsu dari Rasulullah SAW. Ya, ini tidak lulus lisan. La ilaha illallah. Sayyidina Allah, dia mengatakan di antara sifatnya sahabat yang perlu kita usahakan wujud dalam diri kita, mereka punya dua sikap dalam kehidupan. Yang pertama kali, beliau-beliaunya begitu yakin dengan apa yang disabdakan Nabi. Kurang lebihnya begitu. Kita lihat para hadirin, sahabat itu baru syahadat, siap untuk wafat bisa tidur, belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat haji. Syahadat, belum sempat sujud kepada Allah sekali, wafat bisa tidur, wafat bisa tidur. Sekian banyak cerita itu. Jadi benar-benar syahadatnya mereka yakini memang kesuksesan hanya kalau diridhai Allah, ikut Rasulullah. Inilah yang ada di hati-hatinya para sahabat, yakin yang begitu kuat. Kemudian yang kedua, kata beliau kurang lebihnya, sahabat itu begitu beriman dengan Nabi, berani ngambil keputusan. Apapun yang mengganggu agama saya, mengganggu ridhonya Allah, mengganggu hubungan saya dengan agama, saya putuskan untuk saya tinggalkan. Berani qat'u al-ala'iq al-jahiliyah, memutus semua hubungan yang tidak diridhai. Maka terusan nasihat beliau kurang lebihnya, maka kita ini banyak lihat orang iman di zaman ini, banyak yang imannya benar, bahkan mungkin mayoritas imannya benar, tetapi mereka enggak berani ngambil keputusan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Akhirnya agamanya itu mau bersih kotor lagi, mau bersih kotor lagi, mau bersih kotor. Berani meninggalkan daerahnya, berani meninggalkan teman-teman akrabnya demi agamanya, biar lebih bersih, lebih bermutu. Insyaallah kita semuanya berdoa.